Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jika yang dimaksud dengan niat adalah apa tujuan dia untuk membayarkan zakat tersebut, maka niat itu tempatnya ada dalam hati. Hati seorang manusialah yang berniat ketika dia akan melaksanakan satu ibadah dan dalam hal ini adalah berzakat. Apa tujuan dia membayar zakat itu? Tentunya untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Adapun jika yang dimaksud dengan niat itu adalah apa yang dia baca ketika membayar zakat atau doa yang diucapkan ketika dia membayar zakat, maka sebagian ulama menyebutkan dalam kitab fikih mereka bahwasanya seorang yang membayar zakat maka dia boleh berdoa dengan doa seperti Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah harta ini sebagai harta yang dapat menjadi penambah rezekiku dan bukan sebagai sebab berkurangnya rezekiku. Hal ini didasarkan karena ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza a'taitumuz zakah fala tansaw thawabaha an taqulu Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman." Jika kalian membayar zakat, maka jangan kalian lupa untuk mendapatkan pahalanya dengan berkata dengan doa tadi. Tetapi para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadis yang ditengarai sebagai hadis palsu. Karena dalam riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, tetapi dalam sanadnya Imam Ibnu Majah mendapatkan hadis tersebut dari seorang yang bernama Bakhtari bin Ubaid, yang mana dia adalah seorang yang sifatnya matrukul hadis. Dia orang yang hadisnya tidak diterima. Dalam sanad itu juga ada seorang yang bernama Suwaid bin Sa'id, yang dia adalah seorang yang dhaif. Sehingga meskipun hadis tersebut disebutkan dalam kitab hadis, tetapi tidak serta-merta hadis itu bisa diterima, karena Imam Ibnu Majah menuliskan dari siapa dia mendengar hadis itu, tujuannya adalah agar orang-orang tahu dia sudah menunaikan kewajibannya untuk menyampaikan apa yang dia dengar dari riwayat hadis Rasulullah SAW. Dan dalam sanad periwayatan tersebut ada orang-orang yang derajatnya lemah tersebut, sehingga hadis ini dihukumi oleh ulama hadis sebagai hadis maudhu yang tidak boleh kita untuk meyakini bahwasanya hadis tersebut diucapkan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin membacanya bagaimana? Makna dari hadis ini benar dan maknanya bagus. Doa yang tidak ada larangannya, doa yang tidak mengandung hal yang dilarang. Tetapi yang tidak boleh ketika kita tahu bahwasanya hadis tersebut adalah hadis maudhu, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa hadis itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita tidak boleh meyakini bahwasanya ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ataupun kita meyakini bahwa ada fadilah tertentu ketika kita membaca doa tersebut, atau ada pahala khusus, pahala lebih yang didapatkan ketika seorang membayar zakat dengan membaca doa tersebut. Karena tadi derajat hadisnya adalah palsu. Adapun orang yang menerima zakat, maka dia dianjurkan untuk berdoa juga. Orang yang bertugas untuk menerima zakat dari orang yang membayarkannya, dia dianjurkan untuk membaca doa dan mendoakan bagi orang yang membayar zakat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya tentang pembayaran zakat. Allah taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Wahai Rasulullah, ambillah zakat dari mereka yang akan mensucikan dan yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Wassalli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau menerima zakat dari orang yang membayar zakat, beliau sering mendoakan kepada orang yang membayar zakat tersebut, Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, berikanlah limpahan rahmatmu kepada keluarga fulan, keluarga yang memberikan zakat tersebut. Tetapi doa ini sifatnya bukan wajib, karena Rasulullah SAW ketika mengutus para umalnya, ketika mengutus para amil zakat untuk menarik zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, beliau tidak memerintahkan mereka, tidak mewajibkan mereka untuk
membaca doa tersebut. Jadi kesimpulannya, doa ketika membayar zakat ataupun ketika menerima zakat dibolehkan dengan doa apapun, dan memang ada riwayat yang menyebutkan tentang doa tertentu dari Rasulullah SAW, tetapi riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, bahkan maudhu. Maka tetap boleh menggunakan doa tersebut karena doa tersebut maknanya tidak bertentangan dengan syariat, tetapi dengan catatan tidak boleh meyakini bahwasanya doa tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.